Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Seorang siswa sekolah menengah atas di Samarinda tewas menabrak truk parkir. Warga Perum Korpri Loa Bakung Samarinda selama 3 tahun berupaya mendapatkan sertifikat hak kepemilikan tanah. El Nino menyebabkan kemarau di Kalimantan Timur berlangsung hingga September 2023. Kenapa, Mas? Kawasan Jalan Ring Road 1 Sungai Kunjang Selasa siang geger menyusul kecelakaan lalu lintas yang menewaskan seorang pengendara sepeda motor. Ironisnya, korban bernama Geren Erven Panambunan itu ternyata pelajar kelas 3 SMA Negeri 14 Samarinda. Unit putih Satria sudah di TKP. Warga menyebut kecelakaan bermula saat korban melaju dari Jalan Jakarta menuju Simpang Air Putih. Tiba di lokasi kejadian, sepeda motor korban oleng dan menabrak bagian belakang truk bernomor polisi EB9905H yang diparkir di atas jembatan. Ada truk parkir, Pak. Truk parkir di mana posisinya? Posisinya di sini, Pak. Di atas jembatan itu Di ya? atas jembatan. Kemudian kendaraan dari arah? Kendaraan dari arah Ring Road Utara. Ring Utara ya? Jadi dia masuk atau gimana? Bisa sampai di bawah kolong? Masuk bawah kolong, Pak. Masuk bawah kolong ya? Jadi truk parkir Truk parkir dihantam dari belakang oleh kendaraan ya? Motor ya? Iya. Motor, oke. Saat ini korban di mana, Bang? Korban di AWS. Di AWS ya? AWS. AWS. Unit Laka Lantas Polresta yang melakukan olah TKP memastikan korban sudah di rumah sakit dalam kondisi tidak bernyawa. Sementara sopir truk saat ini masih dimintai keterangan di kantor polisi. Jadi tadi kami sudah mengecek dari pihak korbannya sendiri. Sekarang sudah berada di Rumah Sakit AW Sahrani. Di sana sudah disimpulkan bahwa korban dalam keadaan meninggal di tempat. Masih dilakukan visum et repertum dari pihak rumah sakit dan juga didampingi dari anggota kami. Untuk saat ini kami baru selesai melaksanakan olah TKP di sekitaran Ring Road. Lalu juga terakhir himbauan untuk masyarakat dan juga supir-supir truk di kawasan Ring Road maupun di daerah penyangga Samarinda lainnya untuk jangan parkir sembarangan karena bisa berbahaya bagi pengendara yang lain. Mengantisipasi kejadian serupa, polisi mengimbau pengemudi roda 4 agar tidak lagi parkir di tempat rawan termasuk badan jalan. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Sel tahanan Lapas Narkotika Samarinda ini digeledah petugas gabungan Selasa siang. Tujuannya mencari benda-benda berbahaya dan terlarang yang sengaja disimpan para napi. Upaya ini membuahkan hasil. Petugas menemukan benda terlarang seperti kabel, sendok, botol pengharum, dan beberapa kaleng. Mengantisipasi masuknya narkoba, warga binaan dipilih secara acak untuk jalani tes urin. Langkah serupa diberlakukan kepada petugas yang piket di lingkungan lapas. Ini dilakukan untuk memastikan peredaran narkoba tidak masuk ke dalam lapas.
kita mengadakan razia gabungan, kemudian melakukan tes urin baik untuk seluruh pegawai dan warga binaan yang dipilih secara random atau acak. Di tempat kita lakukan penggeledahan kamarnya, dan hasil penggeledahan pada hari ini ditemukan barang-barang yang tidak terpakai berupa sendok, kaleng-kaleng, dan botol parfum serta tabal yang tidak terpakai. Dari upaya yang telah dilakukan, tidak ditemukan indikasi konsumsi narkoba pada warga binaan dan petugas lapas. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Pengendara roda 2 dan 4 yang melintas di Jalan Kesuma Bangsa Samarinda Selasa sore dibelokkan arahnya menuju ke halaman parkir Gor Segiri. Itu dilakukan karena petugas gabungan menggelar razia pajak kendaraan. Kasih Pendataan dan Penetapan Bapeda Kaltim, Indun Salbian Ningsih menyatakan, razia digelar atas kesepakatan lintas instansi. Tujuannya untuk meningkatkan pendapatan melalui pajak kendaraan bermotor. Ini wartawan juga. Ini wartawan senior ini. Iya. Ini menindaklanjuti hasil rapat koordinasi tim pembina Samsat Provinsi Kalimantan Timur itu hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 di Hotel Platinum Balikpapan yang dihadiri pihak kepolisian, Jasara Harja, dan kita dari Bapenda Provinsi. Dari hasil rapat itu dirumuskan, jadi hasil kesepakatan kita bertiga itu melakukan kegiatan intensifikasi paling tidak seminggu sekali dengan dilengkapi surat perintah tugas sesuai dengan aturan pelaksanaan razia berdasarkan undang-undang anggaran yang dialokasikan pada UPTD PPRD. Warga yang terjaring razia hanya bisa pasrah. Untuk membayar denda tersebut, pemilik kendaraan harus membayarnya di daerah asal. Tukar. Yang bisa ganti plat. Karena dia ganti plat. Jadi tolong dimanfaatkan relaksasi. Dalam Ada kena razia tadi? tadi ambil KT-nya tuh di Tenggarong sana. Oh, KT-nya. Karena ganti KT bukan pajak tahunan. Oh, platnya yang beda ya sama Iya. STNK ya? Iya. Jadi kemudian dari Samsat sendiri tindakannya seperti apa? Disuruh bayar di sana atau gimana? Iya, Surabaya di sana. Tadi dari mana mau ke mana, Bang? Dari Samarinda ke Tenggarong ini. Mau ke Tenggarong ya, bawa barang ya? Iya. ...54 kendaraan terdiri 46 sepeda motor dan 8 mobil yang terjaring. Razia akan terus digelar minimal sekali dalam seminggu hingga kesadaran warga dalam membayar pajak semakin meningkat. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.